Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 293 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan, yang diambil dari hukum yang pertama dan keempat. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami, dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 446 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Mazmur pasal 145 ayat 17 sampai dengan 21. Kita membacanya secara responsoria. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriakan mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka.
Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta di minggu ini. Shalom. Mari kita mendengarkan warta gereja kita, kegiatan-kegiatan gereja yang sudah kita lalui dalam 1 minggu yang lalu, berikut juga dengan kegiatan kita dalam 1 minggu ini. Minggu ini adalah minggu yang ke-11 setelah Trinitatis dengan topik berdiri teguh dalam ajaran Yesus Kristus. Warta yang pertama, persembahan pembangunan. Pada hari ini, Minggu 6 November 2022 dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan pada kantong yang sudah disediakan, yaitu pada kantong yang berwarna ungu. Berikutnya, pelean Namarboho. Pada hari ini, Minggu 6 November tahun 2022, pada setiap kebaktian, kita juga akan mengumpulkan persembahan Namarboho untuk keperluan dana pensiun HKBP. Pemberitahuan. Yang pertama, berita duka. Pada tanggal 30 Oktober tahun 2022 yang lalu telah meninggal dunia Ibu Tiamin Herdiana Borusiahaan atau Nyonya Sintua Telubis, lahir tanggal 12 Oktober 1945, tutup usia 77 tahun, yang beralamat di Perum Cilame Permai, Jalan Altireli nomor 7, RT 5, RW 19, masuk WEK 7. Dan pada hari Selasa, 1 November 2022 telah dimakamkan di TPU Cilengsi, Bogor.
Dan gereja kita telah memberikan uang duka diakoni sosial Huria, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, berita duka pada hari Sabtu 5 November 2022 telah meninggal dunia Bapak Z. Manurung Borusiahaan yang beralamat di Komplek Baloper, Ciburui, Padalarang. Mohon maaf, Bapak Z. Manurung Inang Boru Hasibuan. Saat ini masih disemayamkan di Rumah Sakit Dustira. Yang berikut jemaat yang pindah. Terhitung hari ini, Minggu 6 November 2022, keluarga V.A. Tampu Bolon, Inang Boru Pardede beserta 3 orang anaknya yang beralamat di Kafling IPTN Cianjuang Cimahi masuk WEK 4 tidak lagi menjadi anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi karena sudah menjadi jemaat Gereja Betani Bandung. Yang berikutnya Sinode Distrik. Sinode Distrik HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi yang akan diselenggarakan pada hari tanggal Rabu, Jumat 9 sampai 11 November 2022 bertempat di HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta. Yang mengikuti dari gereja kita adalah Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Hasian BMS Purba, kemudian utusan distrik dan Sintua, Amang Sintua RF Sirait, utusan distrik dari Jemaat, Insinyur M. Pasaribu, Ketua Tanggap Bencana Distrik Nyonya Simanjunta D. Boru Napitupulu, dan Wakil Ketua Lansia Distrik E.A. Sihotang. Yang berikutnya, Bible Camp NHKBP. Pada hari Sabtu yang lalu dan juga hari Minggu hari ini, 5 dan 6 November 2022, HKBP kita melaksanakan kegiatan Bible Camp bertempat di Cikole Lembang, didampingi oleh Amang Pendeta Todo Tua Sirait, MTH, dan juga Amang Sintua P. Silitonga. Yang berikutnya, Pesta Gotilon HKBP Jalan Lurah Cimahi tahun 2022. Untuk mendukung program dan anggaran HKBP Jalan Lurah Cimahi, maka pada hari Minggu 27 November 2022, gereja kita akan melaksanakan Pesta Gotilon tahun 2022 dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut. Ibadah direncanakan 1 kali kebaktian digabung dengan sekolah minggu dan masuk pada pukul 9.00 WIB. Perayaan ataupun pesta, pengumpulan persembahan dari jemaat, saksi-saksi dari setiap week, tor-tor dari setiap kategorial, lelang antar atau pesanan berupa ayam napinadar, ayam gota, ayam gule, parsel buah. Harga lelang makanan sebesar Rp400.000 dan parsel buah sebesar Rp300.000. Lelang umum berupa songket, tumtuman, ulos, dan yang lain-lain. Target Pesta Gotilon tahun ini sebesar Rp300 juta. Akan dibagi 2 untuk keperluan huria dan pembangunan. Karena itu gereja kita mematok persembahan Pesta Gotilon Sakti Satu Week minimal sebesar Rp300.000 per kakak. Dan boleh ditambah dengan membawa silua dari keluarga yang akan diantarkan ke altar gereja setelah persembahan kedua. Yang terakhir, kegiatan rapat sehubungan dengan menjelang akhir tahun dan menindaklanjuti manajemen baru sentralisasi keuangan HKBP, maka akan dilaksanakan rapat program dan anggaran seksi kategorial di gereja kita. Adapun jadwal pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Selasa 8 November 2022 adalah rapat parhalado dan juga rapat resort. Pada Jumat 16 Desember 2022 adalah rapat huria. Yang terakhir, ralat keuangan. Pada penerimaan untuk pembangunan pada tanggal 2 November 2022 poin 3 tertulis Nyonya TM Sirait Boru Pangaribuan W5 yang harusnya adalah Boru Pasaribu.
sebesar 100.000. Demikian ralat keuangan sudah diwartakan dan demikian juga warta gereja kita pada minggu hari ini. Shalom. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan pertama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini yaitu dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13 sampai ayat 17.
Saya juga mau menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming di rumah masing-masing. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya akan mencoba menjelaskan nats ini dalam dua kisah. Kisah yang pertama adalah kisah keluarga ikan. Jadi ada keluarga ikan yang sedang tinggal di sebuah batu karang, dan batu karanglah sering menjadi gambaran keteguhan seperti lagu kita tadi, batu karang yang teguh. Di dalam batu karang ini ibu ikan sedang menasehati anak-anaknya. Katanya demikian, anak-anakku, janganlah kiranya kalian langsung ingin melihat luasnya samudra ini. Biarlah kalian dulu tinggal di batu karang ini sampai nanti kalian mampu dan sanggup menghadapi tantangan di derasnya arus laut ini. Sabar dulu, tabah dulu, kalian tinggal di batu karang ini dan jangan keluar-keluar, kata ibu ikan kepada anak-anak ikan itu, dan anak-anak ikan ini mendengarkan. Beberapa waktu kemudian, ketika anak-anak ikan ini berbincang-bincang, salah satu dari mereka mengatakan seperti ini, kok ibu kita meninggalkan kita ya? Dia bisa saja keluar, kita dilarang-larang. Dia enak-enak saja di luar sana, kita disuruh tinggal di rumah kita ini. Jangan-jangan kita di sini disuruh tinggal supaya dia saja yang melihat keindahan samudra ini, katanya. Kalau begitu, mumpung ibu kita belum di sini, ayo kita keluar dari batu karang ini, kata seekor. Jangan, kata yang lain. Tapi seekor ikan ini keluar dari batu karang itu, wah, ia menari-nari di batu karang, di luar, melihat indahnya samudra. Tanpa sadar dan tanpa ia sadari, arus laut sudah mulai memutar anak ikan ini, dan akhirnya ia tersesat, terbawa arus deras samudra, lalu ia mati. Ketika seekor ikan sudah keluar, ikan-ikan yang lain terpengaruh, tergoda. Wah, si abang sudah berangkat. Jangan-jangan juga kita disuruh di sini supaya tidak mendapat makanan yang enak-enak, kata yang seekor lagi. Keluar lagi seekor lagi, ia menari-nari. Banyak makanan di luar,
batu karang itu. Dalam hati ia berkata, wah, ibu saya melarang saya di luar ini supaya dia saja makan enak-enak. Ia makan, sambil makan, tanpa sadar ia tertarik. Rupanya makanan yang ia makan adalah umpan pancingan dari para nelayan. Ia terangkat ke darat, gelepar-gelepar, beberapa waktu kemudian ia mati. Seekor ikan tinggal di dalam batu karang ini. Ia berpikir-pikir, saya keluar atau tidak? Tapi ibu saya mengatakan, saya harus di sini. Saya harus tinggal di sini. Walaupun mungkin saudara-saudara saya sudah melihat indahnya samudra, banyaknya makanan di luar, tetapi ibu berpesan, saya harus tinggal di batu karang ini. Lalu ia tetap tinggal di situ, ia tetap berada di dalam batu karang, dan akhirnya hanya dia sajalah yang selamat. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, demikian pesan firman ini kepada kita. Berpeganglah teguh kepada ajaran. Berpeganglah teguh kepada Injil yang telah kamu terima, yang telah kita dengarkan secara lisan, yang telah kita baca secara tertulis, ajaran yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu supaya kita di dalam hidup kita tetap teguh berpegang kepada kebenaran Injil yang telah memilih kamu, yang telah menetapkan kita, yang telah memanggil kita di dalam persekutuan kudus oleh Roh Kudus. Itulah yang diharapkan oleh firman Tuhan, sehingga setiap orang yang percaya itu tinggal dan berdiam dalam kebenaran Injil yang sudah ia terima. Kisah yang kedua, saya mau menceritakan kisah tentang peternak kedelai. Kok kedelai ya? Keledai. Ini keledai dan keledai agak susah ini. Peternak keledai. Bapaknya, anaknya yang masih remaja. Mereka berjalan hendak menjual keledai muda ke pasar karena mereka membutuhkan uang. Lalu keledai ini digiring, mereka berjalan beriringan bertiga. Keledai, si bapak, dan si anak. Di tengah jalan mereka bertemu rombongan ibu-ibu. Mungkin baru pulang dari Parari Kamis, ibu-ibu ini. Si bapak, kok bodoh sekali bapak ini, katanya. Ada keledai, tapi tidak ditunggangi. Kan bisa ditunggangi supaya kalian tidak capek-capek berjalan. Kata rombongan ibu-ibu ini kepada mereka berdua. Si bapak benar, oh iya ya. Lalu ia naik menunggangi keledainya. Berjalan kemudian ada lagi orang-orang yang berkomentar. Wah, ini bapak yang si picangon ini, katanya. Ada anaknya, malah dia yang enak-enakan duduk di keledai. Bukankah harusnya ia lebih mengasihi anaknya? Lalu si bapak ini mendengar, oh iya ya, benar juga ya. Akhirnya bergantian, nak, kamu menunggang keledai, aku yang berjalan, katanya. Lalu mereka berjalan, beberapa saat kemudian ada orang-orang juga yang berkomentar, wah ini anak durhaka. Anaknya enak-enak duduk menunggang keledai, dan ia biarkan ayahnya yang sudah capek-capek mengiring dia berjalan kaki. Ayahnya mendengar, oh iya ya, benar juga, katanya. Lalu mereka berdua menunggangi bersama-sama keledai muda itu. Beberapa waktu kemudian orang-orang lagi berkata kepada mereka berdua, ini orang tidak punya peri kebinatangan, peri kehewanan. Karena
mereka berdua menunggang keledai itu. Masa keledai muda, masih belum dewasa, ditunggangi oleh dua orang. Tidak ada peri kehewanan kepada dari orang ini berdua. Kasihan sekali keledainya, katanya. Lalu ia bertanya kepada orang itu, apa yang harus aku perbuat? Orang-orang berkata demikian. Lalu orang itu berkata, kamu sudah menunggangi keledai itu dari tadi? Sekarang biarlah keledai itu menunggangi kamu, katanya. Oh iya benar juga, kata si bapak. Lalu ia memangku keledai ini di punggungnya, baru dialah yang ditunggangi oleh keledai itu. Orang-orang menertawakan dia. Bodoh sekali orang ini, tidak tahu memperlakukan binatang. Masa manusia yang ditunggangi oleh keledai, katanya. Si bapak itu mendengarkan lagi, akhirnya dari punggungnya ia lemparkan keledai itu, tergeletak, lalu keledai itu mati, tidak sampai dan tidak tiba di pasar. Itulah kisah yang seseorang tidak mampu dan tidak mengerti apa yang harus ia lakukan. Ibu bapak, kira-kira demikianlah perjalanan hidup kita saat ini. Kita sedang berjalan di tengah jalan, lalu orang-orang mulai berkomentar. Kita sedang dalam perjalanan hidup kita, lalu akan banyak orang-orang yang memberi pernyataan. Akan ada ajaran-ajaran yang kita lihat, akan ada nasihat-nasihat, komentar, masukan dari orang-orang yang berada di sekeliling kita. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita kerjakan? Apa yang akan kita pegang sebagai landasan iman hidup kita? Firman Tuhan berkata hari ini, peganglah teguh Injil yang sudah kamu terima. Walaupun mungkin orang-orang akan mengatakan berbeda, walaupun mungkin dunia ini akan menjadi musuh kita, tetapi dasar pemilihan Allah kepada umatnya, kita hari ini telah menetapkan kita, memanggil kita, memilih kita di dalam kasih Yesus Kristus, supaya kita tetap berdiri teguh, supaya kita tetap berada dalam ajaran yang telah kita terima melalui Injil, sehingga kita tetap teguh di dalam Injil keselamatan yang telah Yesus beritakan kepada kita. Nanti di dalam perjalanan hidup kita akan ada orang yang menyerang iman kita, sama seperti jemaat Tesalonika yang menghadapi ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran kegelapan, ajaran-ajaran dunia yang menjadikan kita harus memilih jalan mana yang harus kita tempuh dan apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga setiap kita diharapkan oleh Tuhan untuk berada dalam keteguhan iman, keteguhan ajaran, keteguhan nasihat yang telah disampaikan kepada kita. Dasarnya ibu bapak apa? Kamu telah dipilih, kamu telah dipanggil untuk berada dalam ajaran keselamatan yang oleh Yesus Kristus kamu memperoleh kemuliaan Tuhan. Itulah ajaran yang kita pegang, itulah ajaran yang kita dapatkan, yaitu bahwa Ia telah memanggil kamu, Ia telah memilih kita untuk memperoleh kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ini yang membedakan ajaran kita dari ajaran yang lain, Bapak Ibu. Apa itu? Kemuliaanmu tidak kamu dapatkan oleh perbuatanmu. Kemuliaan kita tidak kita dapatkan karena kita mulia, tetapi karena kita dipermuliakan. Itu landasannya. Orang-orang di dunia ini mencari kemuliaan melalui perbuatan, melalui buah tangan, melalui perkataan,
sehingga ia mulia. Tetapi ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mulia bukan karena kemuliaan kita, tetapi kemuliaan Kristus yang telah terpancar kepada setiap kita dalam hidup kita. Sehingga ibu bapak layak duduk di pelataran rumah Tuhan hari ini. Bukan karena kemuliaanmu, tetapi karena kemuliaan Kristus yang telah terpancar dalam kehidupan kita. Kalau kita ini ibarat orang yang telah jatuh ke dalam dosa, dalam kubangan lumpur hidup, tidak ada lagi yang bisa menjadikan kita mulia. Karena semua kita berdosa, karena semua kita melakukan yang bukan kehendak Tuhan, melakukan ketidakbaikan, hidup dalam kegelapan, hidup dalam keberdosaan, sehingga tidak ada seorang pun dari kita yang bisa menjadi orang mulia dalam hidup kita. Kita sudah masuk dalam kubangan lumpur hidup, tetapi yang oleh Yesus Kristus telah mengulurkan tangannya, mengangkat kita dari kubangan dosa dan lumpur hidup itu, sehingga kita selamat dan diselamatkan oleh karya Yesus, sehingga kita berada bersama-sama, beriringan bersama Yesus. Dan landasannya ibu bapak bukan karena kemuliaan kita, tetapi karena kemuliaan Kristus yang telah terpancar di dalam hidup kita. Itulah Injil yang kita pegang, itulah kebenaran yang kita dapatkan, dan itulah karunia, sehingga Rasul Paulus mengatakan, aku harus senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kemuliaannya telah ia berikan kepadaku, karena kemuliaan Kristus telah disampaikan melalui Injil keselamatan yang diberikan kepada kita. Luar biasa ibu bapak. Kalau kita pahami ini, maka seorang pun di antara kita tidak ada yang akan lupa mengucap syukur. Tidak ada yang akan lupa untuk bersyukur atas karunia Allah yang luar biasa, yang sangat besar, yang ada di dalam hidup kita. Karena apa? Karena dari Allah telah memilih kita, menetapkan kita, dan memberikan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus dalam karunia yang besar. Sehingga dari kita ibu bapak, apa yang kita lakukan? Respons dari orang yang percaya adalah berdirilah teguh dalam ajaran, dalam kebenaran yang telah diberitakan oleh Injil kepada kita di dalam Yesus Kristus, yang di dalam Roh Kudus telah mengikat kita di dalam persekutuan yang abadi. Itu respons kita yang pertama. Berdirilah teguh, jangan goyah, tetap senantiasa dalam ajaran Tuhan. Respons yang kedua dari orang yang percaya adalah, kiranya kamu terhibur dan hatimu kuat dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Ini yang disampaikan ayat 17. Setelah kita bersyukur atas karunia Tuhan yang memberikan kemuliaannya, sekarang kita dikuatkan hati kita dan terhibur hati kita dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang menyebabkan kita kadangkala berdiri tidak teguh? Penderitaan. Sehingga kita butuh penghiburan. Apa yang menjadikan kita kadangkala goyah dalam hidup kita? Pergumulan hidup. Manusia akan diuji oleh kemampuannya untuk bertahan dalam penderitaan. Dan penderitaan akan menguji iman orang yang percaya, apakah ia akan bertahan dalam kebenaran yang ia pegang teguh di dalam Injil. Karena penderitaan akan menjadikan kita bergumul, bertanya-tanya, di mana kekuatan Tuhan dan di mana penghiburan Tuhan. Itu kemarin gereja kita melayani penguburan di Cilengsi, kurang tahu kecamatannya di mana, Cikondewa atau apa ya.
inang Borusiahan di TPU Cilengsi Bogor. Betapa beratnya pergumulan Amang Sintua Lubis itu. Anaknya Tigor meninggal beberapa waktu yang lalu, dan kemudian inang itu Borusiahan meninggal di Cilengsi bersama anaknya Bapak Poros yang juga beristrikan Borusiahan. Iman Amang Lubis ini saya katakan begini, Amang, kamu diizinkan Tuhan memperoleh pergumulan hidup yang besar, menguji imanmu supaya kamu semakin dimurnikan dan disempurnakan melalui penderitaan itu. Lalu Amang Lubis mengatakan, "Olo Amang, gudang matutu parukilon na satu kami, satu bastikion, 7 lodang binotor pe," katanya seperti itu. Anggia ma lam togu haporsiaon, kata Amang itu dalam pesan ketika kami akan pulang dari Cilengsi. Gereja kita melayani penguburan di sana, dan beruntunglah Amang itu, mudah-mudahan terhibur karena yang di sana hanya orang-orang Cimahi yang ada rombongan dari Wik 7 dipimpin oleh Amang Sintua Silitonga, ada rombongan dari gereja 1 mobil, ada rombongan dari keluarga Lubis dari Cimahi ini, dan keluarga Siahan. Kami bertemu orang-orang Cimahi di Cilengsi. Wah, kita saja rupanya yang ada di sini. Ya itulah Amang, keluarga ini belum masuk punguan, belum masuk persahutahun. Ya beruntunglah dari Cimahi datang. Ya puji Tuhan lah, dari rombongan Cimahi berkumpul di sana sehingga menjadi penghiburan bagi keluarga. Kiranya penghiburan yang kita dapatkan menguatkan kita dalam pekerjaan dan perkataan yang baik, menguatkan kita dalam pekerjaan baik, bukan malah lari dari kebaikan karena kita goyah. Apalagi ketika kita menghadapi ironi iman seperti itu, menghadapi penderitaan, menghadapi pergumulan, menghadapi sakit penyakit dan pergumulan hebat, kita lari dari kebenaran Injil sehingga kita bersama-sama dengan dunia ini berada dalam kesesatan. Seperti seorang bapak, ini kisah bapak lagi. Ya dengarkan khotbah, barang siapa yang berketetapan hatinya mengikut Yesus, ia pasti akan ditolong. Pasti akan ditolong. Lalu ia mulai bertobat. Ia mulai mengintrospeksi diri. Ya, selama ini saya berada dalam kejahatan. Biarlah saya mulai hidup saya dari kebaikan, katanya. Lalu ia mulai usaha-usaha yang baik. Ia bertani. Mudah-mudahan bertani ini jadi jalan Tuhan memberikan berkat. Ia bertani, ia bercocok tanam, menanam cabai, memulai dengan mulsa tanam cabai ini bertumbuh. Wah, ia sudah membayangkan ini bakalan meledak dan harga cabai sekarang masih sangat tinggi. Ia sudah mulai menghitung-hitung berkat Tuhan, ia sudah mulai menghitung-hitung keuntungan, diperhadapkan dengan modal dan usaha yang ia tiba-tiba cabainya tanpa ada angin, tanpa ada apa-apa, tidak ada parsalon di situ, semua cabainya ini keriting. Wah, tiba-tiba cabainya keriting daunnya, terserang hama. Daun yang keriting ini akhirnya mulai menguning, berjatuhan, berguguran, satu persatu tanaman cabai ini mati. Ia melihat, wah, sedih sekali. Huripu perhunikan HP pargadongan, huripu persaulian HP hamagoan. Maka si bapak ini sedih hatinya, tapi ia bertahan. Oh, ini masih ujian. Ini ujian seperti kata pengkhotbah. Kita akan diuji, kita harus bertahan.
Mungkin bukan di pertanian jurusan saya. Ia masuk ke jurusan ekonomi, jurusan perdagangan, jurusan jual menjual. Ia beralih dari agro pertanian ke jurusan ekonomi. Ia mulai berjualan dia berjualan di warung. Orang-orang mulai datang membeli. Wah, inilah mungkin jalan Tuhan katanya. Tapi para pembeli ini banyak yang berpesan, banyak yang meminta, tulang, tulislah dulu ya di buku Pak Imam Jomur, katanya begitu. Maksudnya berhutang, jangan dulu cash katanya. Dituliskannya lah di situ di warungnya itu, hari ini boleh bon, besok hari ini tidak boleh bon, besok baru boleh ngutang, katanya ditempelkannya. Tapi tidak ada seorang pun dari kampung itu yang mau membeli dengan cash. Akhirnya lebih banyaklah keuntungan di awang-awang. Keuntungan ini adalah sama si keluarga ini. Karena banyak orang yang berhutang. Belum lagi tetangga yang kemudian membuka warung lagi. Biasalah itu ya, membuka warung di sini, buka warung lagi di sana, sehingga bersainglah ini. Berkuranglah pendapatan. Mungkin bukan jualan kelontong jurusan saya, ganti dulu, putar haluan dulu, katanya. Ia beralih ke penjualan yang lain. Akhirnya dia seperti kisah yang pernah saya ceritakan, ia beralih dari jual kelontong kepada jual beli ulok. Ulok, tahu ulok? Ular. Jual beli ulok. Jual beli ulok ini untuk tabul dari di kampung itu. Ia beli ulok dari pencari ulok, ia lihat, ia tawar, ia jual lagi ke penjual tabul ulok. Itulah orang Batak. Jadi, tapi rugi dia sering, karena tidak tahu, dia tidak mengerti cara berjualan dan berekonomi yang baik. Akhirnya ia goyah, akhirnya ia putus asa. Ini tidak benar ini. Satu pun tidak ada yang pasti di dunia ini. Ya mungkin hidup saya tidak akan maju dan tidak akan berkembang. Ia lari dari kebenaran, ia lari dari kebaikan. Akhirnya ia beralih ke profesi yang baru. Temannya berkata, halo Horas Lai, katanya. Horas, bagaimana bisnis ulukmu sekarang, katanya. Baik-baik saja. Masih tetap di bisnis itu? Iyalah, masih sama jurusan saya. Cuman sekarang istilahnya berbeda, katanya. Apa itu? Kalau dulu saya jualan uluk, sekarang saya jurusannya adalah manguloki, katanya. Jadi dia tetap uluk, itu sama-sama uluk, katanya. Jadi tetap dia manguluk, jadi manguloki lah dia. Jadi beralih dia dari kebaikan menuju kejahatan. Itu yang terjadi pada banyak orang ketika ia tidak bertahan, ketika ia tidak tahan uji dari penderitaan. Ia bisa lari dari kebenaran Injil. Biarlah kiranya penghiburan Tuhan, itu yang dikatakan firman ini, menguatkan hatimu dalam perkataan baik. Jadi harus sejalan Bapak Ibu perkataan kita dengan perbuatan, pekerjaan dan perkataan yang baik. Ini kita harus hati-hati, Ibu Bapak. Pekerjaan dan perkataan selaras perbuatan dan buah bibir. Kata-kata kita adalah manifestasi dari perbuatan kita. Sekaligus sebaliknya,
perbuatan kita adalah manifestasi dari perkataan kita. Ya. Jangan sampai perkataan kita adalah sesuatu yang membohongi perbuatan kita. Atau perbuatan kita mendustai perkataan kita. Jadi kosaurdo dohata doh pabahenan di dalam setiap hidup kita. Maka dari itu Ibu Bapak, saya tidak akan bosan-bosan untuk menghubungkan setiap khotbah kita dengan program gereja kita, karena ini masih akan terus. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan dan mengasihi gereja kita ini, ya memang ketika akan banyak hal yang disampaikan gereja, pesta gotilon lah, pesta manggotil lah, atau apalah semuanya, ya mari kita bersama-sama dengan keikhlasan dan ketulusan, bersama-sama diam dalam sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Walaupun mungkin itu terus-menerus menjadi hal yang menjadikan kita bergumul bersama dengan Tuhan di dalam kesusahan ini. Tetapi setiap kita terpanggil untuk bersama-sama dalam persekutuan HKBP Cimahi, Jalan Lurah, untuk memuliakan Tuhan atas karunia-Nya yang mengizinkan kita menggotil atau panen di masa kesusahan ini. Dan dari situ kita terpanggil bersama-sama mempersembahkan bagi Tuhan dan bagi gerejanya apa yang bisa kita persembahkan dalam pesta gotilon nanti tanggal 27 November ini. Kami sudah komitmen bersama Parhalado, biarlah Parhalado garda terdepan. Karena itu coba dicek nanti silua Parhaladonya sudah ada atau belum, atau masih standar, atau masih lebih kalah dari jemaat. Harus Parhalado lah, para sintua dan pendeta menjadi bersama-sama panitia, supaya memang benar-benar perkataan itu selaras dengan perbuatan. Perkataan itu manifestasi perbuatan, begitu. Bukan hanya kata-katanya saja tentang Tuhan, bukan kata-katanya tentang Roh Kudus, perbuatannya roh halus. Tapi perkataannya Roh Kudus dan perbuatannya juga roh Tuhan. Itu yang menjadikan kita semakin dimuliakan di dalam hidup kita, dan kemuliaan Tuhan yang sudah ada pada kita tetap senantiasa terpancar juga kepada semua orang sekeliling kita, sesama kita. Dalam kemuliaan Tuhan itu terpancar kasih kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas karunia-Mu yang telah menganugerahkan kemuliaan bagi kami dalam Injil, di dalam Yesus Kristus, karunia terbesar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ada banyak godaan, ajaran yang ingin membawa kami jauh dari Tuhan, tapi biarlah kami berdiri teguh dan tidak goyah, berada dalam ajaran kebenaran Injil Kristus yang sudah kami terima. Tuhan, kami juga berhadapan dengan pergumulan hidup, kesusahan, kesesakan, sakit penyakit, kemiskinan, kebodohan, bahkan kematian yang menguji iman kami untuk senantiasa hidup dalam ajaran Tuhan. Jadikanlah semuanya itu menjadi jalan bagi kami untuk berjumpa dengan Engkau dan meneguhkan iman kami sehingga kami tetap di dalam kebenaran Injil-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di gereja ini hari ini, berkati jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah juga melalui live streaming. Vivi Riana Tresia Sianturi Mesrawati Hotmadihita dan juga yang lain. Tuhan, Kau berkati dimanapun mereka berada saat ini bersama dengan keluarga dan kehidupan mereka. Berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun kelahiran hari ini dan minggu ini, panjang umur dan sukacita bagi kehidupan mereka. Yang ulang tahun pernikahan hari ini dan minggu ini, keluarga mereka semakin diberkati. Tuhan berkati juga keluarga yang berduka cita, keluarga Lubis Borusiahaan dan keluarga Amang Jet Manurung Boru Hasibuan
Biarlah Tuhan Engkau yang menghiburkan hati mereka, sehingga mereka senantiasa boleh bertahan di dalam penderitaan itu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang pindah ke keluarga Tampu Bolu Pardede, biarlah Tuhan juga yang melindungi mereka. Berkati program Bible Camp Naposo Bulung di Cikole, Lembang. Berkati Sinode Distrik, jalan bagi kami memuliakan Tuhan. Berkati para NN, dan juga dalam ucapan syukur NN keluarga di kampung, biarlah Tuhan keluarga mereka di kampung juga semakin diberkati dan bersuka cita. Berkati Nyonya Silitonga Boru Situmorang, kelulusan anaknya dari UGM, biarlah kelulusan itu menjadi jalan, nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan Tuhan memperlengkapi anak Nyonya Silitonga di dalam segala hal yang baik dan perlu. Berkati Sintua Kasiani Parboru Sirait, dalam pemulihan dari sakit, biarlah Tuhan juga yang mengurapi, berkati, menjamah sehingga semakin dipulihkan. Berkati NN perpuluhan, berkati anakmu Tuhan, jemaat Tuhan AKP Perida Apriani Sisera Boru Panjaitan, dalam tugas dan tanggung jawab kami menunaikan pekerjaannya. Biarlah Tuhan yang menganugerahkan kearifan, kebijaksanaan, dan perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Berkati program pembangunan HKBP Jalan Lurah Cimahi, persembahan batu alas, lelang, dan yang lain dari keluarga M Pasaribu Boru Silitonga. Kau berkati Tuhan di dalam segala persembahan mereka menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan berkat yang berkelimpahan dalam hidup mereka. Berkati setiap keluarga yang memberikan tok-tok ripe, kewajiban kami, sehingga semakin diberikan sukacita kepada setiap keluarga. Berkati janji iman apapun yang mereka janjikan di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang membalaskannya. Keluarga Ritonang Boru Simatupang, keluarga si Mangunsong Boru Sihombing, keluarga si Mangunsong Boru Sianturi, biarlah Tuhan ketika mereka berjanji di hadapan-Mu, maka Tuhan akan menganugerahkan kemenangan demi kemenangan, kebaikan dan sukacita dalam keluarga mereka. Berkati jemaat Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan, yang sedang sakit, Om Viola Amang Tambunan Boru Simatupang di Rumah Sakit Santosa Bandung, dan juga jemaat Tuhan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, di dalam keadaan sakit, kurang sehat, dalam pemulihan. Biarlah Tuhan Engkau menjamah tubuh mereka, sehingga kuasa tangan-Mu, kuasa-Mu di dalam hidupnya memulihkan, menyembuhkan setiap sakit yang mereka alami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi setiap pribadi lepas pribadi kami dalam pergumulan, dan hal yang kami harapkan biarlah Tuhan Engkau yang mengabulkan dan menyediakan bagi kami sukacita di dalam hidup kami. Tapi jauh daripada itu Tuhan, kami merindukan topangan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami, supaya kami tetap teguh dan tidak goyah dalam perjalanan hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan dan persembahan kedua ke depan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395.
kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua.